Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang Selamat cerah pagi. ini kita masuk ke sesi 5 ya. Karena waktu sudah lebih 15 menit ini. Silakan kita buka saja dengan doa oleh Pak Rasul. Silakan Pak Rasul. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Oki, Pak Sutiono yang sudah bergabung. Pak Yunus kelihatannya belum bisa nih. Rekan-rekan sekalian, kita tiba pada sesi atau pertemuan kelima webinar kita di Siska Webex. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini pun Allah ridhoi dan catat sebagai ibadah buat kita semua. Henti-hentinya untuk kesekian kalinya pula kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa agar wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Untuk itu kegiatan ini mari kita awali dengan membaca doa bersama buat yang muslim tentu sesuai dengan keyakinan yang lain, non muslim sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sementara yang muslim kita membaca Al-Fatihah. Ala hadin ya wa qul lana sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami serahkan kepada kedua mentor kita, Bapak Sutiono dan Bapak Yunus, serta mungkin Pak Oki. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rasum yang Ya, Pak. sudah membuka dengan doa. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung ya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu untuk admin kelas, ya Pak Deden dengan Pak Oki, ya admin kelas dan admin NMS. Kemudian Bapak dan Ibu peserta yang kami banggakan dan kami sayangi semua. Ya. Kemudian kebetulan untuk saat ini Pak Yunus itu ada 2 kegiatan yang beliau harus lakukan. Ya. Jadi mungkin nanti bergabungnya itu ya sepotong-sepotong ya, melihat situasi dan kondisi di kelas tatap muka. Mungkin perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwasanya mulai hari Selasa sampai Sabtu minggu ini di kami itu ada kelas tatap muka, ya ada kelas tatap muka yang mana kelas tersebut adalah kelas yang kerjasama dengan Mitras. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada kegiatan upskilling dan reskilling. Itu. Jadi kebetulan kami dari PM4TK dan Mitras itu menjalin kerjasama dengan Mitsubishi dalam rangka perwujudan atau implementasi dari pernikahan massal yang mungkin Bapak dan Ibu juga pernah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, Pak Dirjen Vokasi, ada pernikahan massal. Nah, inilah wujudnya yang saat ini kami lakukan tatap muka selama seminggu dan kemudian mereka itu akan dikirim ke industri selama kurang lebih 1 bulan atau polanya itu 200 JP atau 200 jam. Baik, ini merupakan bentuk kegiatan yang mudah-mudahan dengan adanya Dirjen baru, Dirjen Vokasi, mudah-mudahan semua guru mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh peluang dan bisa mengikuti ya. Walaupun memang itu nanti terbatas, tetapi di agenda kami pun nantinya juga akan mengikuti alur yang sama, ya, bahwasanya nanti melalui daring seperti ini, kemudian ada penguatan, kemudian nanti ada semacam magang di industri, ya, dan kemudian uji kompetensi itu juga sudah diagendakan oleh lembaga kami, yang mana semata-mata untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi kompetensi di
di industri. Itu harapannya. Ya mudah-mudahan kita berdoa semua pandemi ini bisa berakhir dengan segera seperti apa ya tadi yang disampaikan oleh Pak Asum dalam doanya, ya. Dalam doanya, mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bapak dan Ibu sebagai pendidik yang langsung menangani siswa, kami di sini untuk menjamin kualitas, menjamin mutu dari pendidikan vokasi, ya, ini itu. Ya. Jadi itu sekitar informasi yang kami sampaikan. Kemudian menginjak yang kedua, ya, menginjak yang kedua. Untuk agenda hari ini kita ini masuk IKP yang ketiga, ya, masuk IKP yang ketiga, di mana materinya atau unit kompetensinya adalah sistem pengisian. Tetapi apabila nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan KP sebelumnya yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita angkat di dalam mentoring ini bisa kita nanti diskusikan. Jadi itu, ya. Mungkin itu sebagai pembuka, ya. Jadi mungkin nanti Pak Yunus ya secara simultan dan lain sebagainya nanti beliau akan masuk, ya, itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami berharap kepada Bapak dan Ibu tetap semangat, ya, tetap semangat menjaga kondisi, ya, sehingga kegiatan ini bisa berakhir dengan baik sesuai dengan harapan kita semua, ya, semuanya bisa melewati fase ini sehingga Bapak dan Ibu bisa menerima haknya yaitu sertifikat. Jadi itu harapan kami semua, ya. Jadi Bapak dan Ibu masuk dengan sejumlah sekian orang, keluar pun sama sejumlah dengan sekian orang. Jadi ini juga kita mengikuti prinsip yang ada di heat transfer, ya, hukum hukum energi, ya. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, ya. Jumlah peserta yang masuk sama dengan jumlah peserta yang keluar, ya. Walaupun nanti di sana sini ada rugi-rugi. Saya ikut pelatihan tapi tidak bagus jaringannya. Iya, bagus, ya. Mungkin itu, ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, ya. Kemudian mengenai tugas-tugasnya, ya. Tugas-tugasnya kemarin Bapak dan Ibu kan sudah mengumpulkan tugas untuk yang KP KP 2, ya. Kemudian kemarin juga sudah dibahas. Tadi saya sempat mendengar ada timing ignition, ya, Bapak dan Ibu, ya. Pada waktu saya bergabung ini saya mendengar seperti itu, ya. Jadi ada itu Pak. Betul, ya? Initial ignition timing Pak yang kemarin itu. Oke. Sebelum saya memberikan penjelasan, tadi sudah dilempar. Silahkan kalau ada yang ingin berkontribusi untuk memberikan memberikan definisi inisial ignition itu, ya. Karena saya yakin di istilah-istilah itu, ya, mungkin ada yang ini memang juga tidak ada, ya. Tetapi mungkin untuk literatur yang sifatnya terbaru, ini mungkin ada, ya. Mungkin itu, ya. Jadi kami kemarin dalam memeriksa LK Bapak dan Ibu, kami juga tidak saklek melihat ke itu, tergantung dari unit masing-masing, ya. Dari unit masing-masing, ya. Karena ada yang memang secara tersirat, ada yang memang secara tersurat, ya. Jadi itu, ya. Mungkin itu. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan tentang initial ignition tersebut, ya, sebelum kami memberikan beberapa Silakan rekan-rekan, sarapan paginya saya tunggu nih, belum sarapan nih. Oh, belum sarapan. Saya juga udah siapkan siapkan air putih. Ya, kebetulan saya yang sambil air putih. Iya. Enggak, saya nunggu kebetulan saya itu penganut keputihan.
Saya menunggu sarapannya itu Pak. Initial ignition timing itu pengennya Bapak dan sarapannya. Ibu. Ya, Oh, gitu. Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Mungkin pernah membaca dan lain sebagainya. mungkin pernah ini ya Pak, pernah mendengar. Jadi kalau initial ignition timing itu ke arah ini saat pertama kali engine start. Jadi initial ignition timing, kalau ignition timing itu ketika mesin sudah apa namanya, sudah langsam gitu Pak, sudah apa bahasa istilahnya itu, stasioner Sudah idle gitu. Pak. Stasioner, idle, Idle, ya. ya gitu Pak. Oke, ada lagi? Gak apa-apa, karena memang istilah ini istilah yang baru juga Bapak dan Ibu ya. Istilah baru yang baru juga, memang secara pembelajaran yang apa namanya yang sudah ini tidak pernah muncul yang namanya initial ignition. Silakan. Di dalam referensi buku pun itu tidak pernah muncul itu untuk versi yang lamanya. Silakan. Ada pengeknya dua. Itu tadi dari Bu Anita. Sekarang dari yang lain. Ada itu anunya. Kita dikasih masuk sini atas bawah, baru geser ki. Ada enggak? Harus dipakai, dipasang. Enggak, saya kasih tahu dan paham itu. Satu pengkabelan maksudnya. Pengkabelan sama aja, positif negatif juga dua. Wajar tadi, begini caranya. Cara tidak tahu. Ntar sedikit saja. Oke, Bapak dan Ibu. Ya. Sedikit sentit balon. Jadi istilah ignition Saya itu apa saja yang sentit di atas. initial ignition timing ya, sebenarnya kalau kita berbicara standar timing ignition itu sama ya. Ya itu tergantung dari masing-masing unit ya. Kita tidak bisa memaksakan semua unit itu sama ya. Kita tidak boleh memaksakan karena masing-masing mempunyai karakteristik tertentu dan desain tertentu ya. Karena kan kalau kita berbicara waktu tepat pengapian itu kan sesuai dengan hasil optimum percobaan mereka ya. Karena kita di sini semuanya sebagai mekanik otomotif hanya mengikuti SOP atau standar yang sudah ditentukan oleh desainer di ATPN masing-masing. Misalkan Toyota Avanza ya, atau yang kemarin yang saya bagikan ya, Toyota misalkan seri 5K ya. Timing ignition-nya itu 5 derajat ya. 5 derajat ya plus minus 2 seperti itu. Nah, ini berdasarkan dari hasil penelitian mereka ya, kita tidak boleh menyanggah kecuali kita nanti mempunyai penelitian dan menyimpulkan dengan parameter yang memang itu sudah ditentukan ya. Jadi itu. Jadi kalau servis manual menyampaikan timing ignition-nya 5 derajat sebelum TMA ya, ya kita ikutin. Nah, pada saat kita bicara tentang proses penentuan atau penyetelan atau adjustment ya, adjustment dari timing pengapiannya, tentu saja itu tidak langsung sekaligus kita memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan manual ya, sesuai dengan manual. Jadi tentu saja melalui sebuah proses. Nah, pada saat kita melakukan penyetelan awal ya, penyetelan awal, kemudian di putaran idle awal ya, walaupun di nyetel awal itu kan dalam kondisi katakan engine tidak beroperasi. Pada saat engine itu beroperasi, setelah kita setel, kita setting ya, dengan putaran awal, nah itulah yang nantinya itu yang disebut dengan initial ignition ya, initial ignition. Karena memang standar timing ignition-nya itu kan standarnya 1 ya, yaitu katakan 5 derajat sebelum TMA. Tetapi pada saat penyetelan awal kemudian kita cek ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Nah, itulah initial timing ignition.
tapi pada putaran idle, ya, pada putaran idle. Karena seperti kita ketahui bahwa pada putaran-putaran tertentu, maka timing ignition-nya itu kan akan menyesuaikan ya Bapak dan Ibu ya. Akan menyesuaikan dengan putarannya. Jadi itu. Jadi katakan untuk idle RPM idle-nya itu 900. Nah, di RPM istilahnya initial ignition. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuka buku-buku yang manual yang baru, ya, seperti nanti Innova, Avanza kalau di Honda, ya, yang sifatnya sudah full injeksi, ya, sudah menggunakan program, itu nanti akan muncul, ya, akan muncul. Karena kalau kita berbicara menggunakan scanner nanti pada waktu IMS, ya, Engine Management System, semuanya data akan terlihat itu di scan tool kok scanner, ya, alatnya namanya scanner, ya, tapi alat untuk men-scan, ya, scan tool, ya, atau scanner, alat untuk men-scanner, ya, untuk melihat kondisi dari apa yang ada di dalam sistem itu. Jadi itu. Jadi intinya initial ignition itu adalah timing pada saat awal setelah kita assembling atau kita setting awal dalam kondisi engine mati, kita hidupkan, ya. Kemudian pada saat nanti sudah stabil, ya, sudah tadi istilahnya stasionernya, ya, itu yang ignition timingnya. Kalau standarnya itu sama, ya, standarnya sama, ya, standar timingnya sama. Jadi seperti itu Pak Rasum dan Ibu Anita, mungkin Ibu Anita juga sudah waktu itu mungkin sudah menyampaikan juga, ya. Jadi pada waktu kemarin pengenalan LK itu juga sudah mungkin sedikit sudah saya sambung karena keterbatasan juga sinyal ini, ya, putus nyambung, ya. Jadi itu memang istilah ini jarang sekali, ya, Pak Rasum dan kawan-kawan, ya. Mungkin baru dengar juga Pak Rasum, ya, initial timing, ya. Iya Pak. Iya. Karena yang sering sekali itu ya udah timing ignition, karena itu standarnya. Karena apapun itu bentuknya, nanti outputnya, ya, standar outputnya itu adalah timing ignition-nya. Iya. Standar timingnya, ya, standar timingnya, ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya, mengenai initial timing ignition-nya, ya. Nanti pada waktu kita menggunakan scanner itu akan muncul nanti, Ya. ya. Akan muncul kalau menggunakan scanner. Tapi kalau engine 5K yang seperti itu tidak akan muncul karena jangan-jangan DLC-nya juga tidak ada menghubungannya kemana. Betul. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penjelasan karena secara standar itu tidak ada di manual-manual yang lama ini juga belum muncul. Nah, ini nanti kaitannya dengan juga pengapian yang tadi, ya, kemarin adalah DIS, ya, distributor ignition list, ya. Jadi itu satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Jadi yang memang ya tidak semua unit istilah itu akan muncul. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya, untuk penjelasannya. Oke Bapak dan Ibu, ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya, ya, silakan Pak Rubil. Pak Rubil. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sedikit menanyakan itu Pak, berarti initial ignition timing itu adanya cuma pada mobil EV begitu Pak? Istilah itu ya muncul di EV. Tetapi kalau di mobil-mobil mobil-mobil yang konvensional, ya kita kan semuanya itu mengacu kepada servis manual Bapak dan Ibu, ya. Nah, pada saat Bapak dan Ibu kemarin membuka servis manual, ya, contohnya, ya, yang saya upload, ya, untuk engine seri K, ya. Kalau engine seri K selain 7K, ya, karena 7K berbeda sendiri, ya.
Saya juga ada seri itu juga ya. Tapi kalau minta ya Pak saya kasih. Tapi kalau nggak minta ya cukup yang seri K aja yang saya kasih kan begitu. Jadi ya dari situ ya apa namanya prosedur kita. Karena seperti saya sampaikan, apapun yang kita lakukan mengenai itu unit, kita semuanya mengacu kepada servis manual, kepada standar yang ada. Ya. Kita tidak boleh merubah standar itu, karena standar itu sudah baku. Di dalam nanti uji kompetensi pun, semuanya akan mengacu kepada servis manual. Ya. Semuanya kondisinya ideal. Kecuali untuk keperluan-keperluan, ya, keperluan akademis. Misalnya, oh saya ingin mengetahui putaran awal nanti berapa. Nah itulah putaran awal tadi yang disebut dengan initial ignition. Tetapi tidak akan terbaca dan tidak ada standarnya. Tetapi nanti pada saat kita menggunakan scanner, ya, itu akan muncul nanti inisialnya. Biasanya akan muncul. Ya. Nah, di situ nanti dia akan muncul, ya, kemudian ya kita akan melakukan adjusting. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu Pak, karena manualnya itu di situ tidak ada istilah itu. Oke Pak? Baik Bapak. Pak Rubil. Iya Pak. Jadi berdasarkan keterangan Bapak yang Bapak sampaikan, berarti pada engine yang konvensional, berarti penyetelan inisial timing tidak ada begitu Pak. Karena kemarin saya melakukannya itu berdasarkan menggunakan kejang 5K. Berarti penyetelan awalnya sebelum mesin duduk itu kan bunyinya diputar 5 derajat sebelum tembak. Ya, inisialnya. Kemudian kita on-kan kunci kontak, lalu kita putar distributor berlawanan dari jam sampai muncul loncatan api. Kalau untuk konvensional itu yang saya lakukan inisialnya Pak. Kalau mesin betul ya seperti itu memang. Tetapi data itu tidak ada di apa namanya di manual gitu loh. Maksud saya seperti itu. Yang dimaksud itu seperti itu. Iya. Saya agak bingung tadi Pak, inisial timing itu ketika mesin hidup. Nah, kalau mesin konvensional, kalau mesin sudah hidup, berarti timing inisial gitu kan, penyataan saat pengertian menggunakan timing light. Iya betul. Saya tadi gitu Pak. Yang dimaksud, tapi istilah itu tidak muncul di mobil konvensional. Itu maksud saya. Tetapi itu bisa dilakukan. Tetapi standarnya tidak ada. Standarnya sama dengan timing ignitionnya. Jadi seperti itu. Udah betul Bapak yang Bapak lakukan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Hanya penyetelan awal. Jadi seperti itu. Ya, tapi standarnya nggak ada. Langkah itu pun itu tidak disampaikan secara detail di manual kan? Hanya di manual menyampaikan. Di manual menyampaikan putaran idle. Pertama kali kan putaran idle. Ya, putaran idle berapa? Kemudian setelah dapat dari putaran idle itu, kemudian disetting lagi kan, diputar kan? Ya, disebut betul ya? lagi Pak. Iya. Nah, itu untuk menyetel timing ignitionnya. Tetapi ya, pada saat Bapak putar-putar itu, apa itu namanya? Ya. Nah, itu putaran inisialnya. Tapi itu tidak kan di buku apa namanya di manual yang lama-lama. Ada nggak disampaikan? Enggak kan? Cuma langkah kerja. Betul. Betul. Hanya langkah kerja. Terima kasih Pak. Oke. Karena tujuannya Bapak dan Ibu semuanya, tujuannya adalah menyetel sesuai dengan standar. Itu aja. Ya. Sama seperti kita akan apa namanya ya? Melakukan penyetelan replay. Nah, replay kan? Replay di rem misalnya ya. Nah, pada saat awal kita menyetel kan kita belum yakin. Betul nggak? Belum yakin. Tetapi saat sudah beroperasi, kemudian kita setel lagi replaynya. Kita set lagi. Ya. Jadi itu adalah penyetelan awal. Jadi itu. Jadi timing awal pada saat kita sudah setel secara engine mungkin engine-nya belum beroperasi. Jadi seperti itu, Pak. Oke ya. Mungkin untuk sementara initial timing ignition seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau kebetulan saya lagi buka di Avanza ya. Software untuk Avanza nanti kalau memang
sudah terbuka. Kebetulan laptop saya nggak bisa kerja 2 kali. Nanti saya share ke grup. Istilah itu, ya Pak ya dan Ibu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Sutiono. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara Bapak dan Ibu, tetapi sebelum kita menginjak itu, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah membuka LMS untuk sistem pengisian, Bapak dan Ibu? Sudah Pak. LK-nya sudah? LK Sudah. Baru dibaca-baca belum. Pak. Sudah. Belum. Oh, baru baca-baca. Nah, Ya. oke. Sebelum kita nanti berdiskusi yang panjang lebar mengenai materi ini, ya, saya akan menayangkan terlebih dahulu mengenai penyamaan persepsi terhadap pengisian LK, ya Bapak dan Ibu ya, karena sudah dua LK ini kelihatannya belum apa ya namanya ya, belum sama itu mengisi untuk LK dan implementasinya begitu. Jadi yang saya inginkan itu semuanya sama, ya, karena kebetulan LK yang disusun oleh kami itu sebagai referensi, semacam referensi untuk Bapak dan Ibu berlatih sebenarnya. Ya, jadi itu mengguide Bapak dan Ibu untuk melakukannya, ya, untuk melakukannya. Jadi seolah-olah itu sebagai penggantinya servis manual, menggait, ya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan menayangkan terlebih dahulu. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini agak terlambat masuk karena ada kegiatan yang pelaksanaannya paralel. Tadi udah saya dulu, Pak. sampaikan Pak Yunus. Udah saya sampaikan kepada peserta. Tadi kita di sini ada kegiatan yang paralel. Silakan. Ya, mungkin itu pertama itu saja dulu. Silakan Pak Sutiono dilanjutkan di ini penjelasan LK-nya. Iya. Bapak dan Ibu sudah bisa melihat tayangan LK ini Bapak dan Ibu pengisian? Sudah Pak, sudah, silakan. Ya. Oke, jadi ini adalah perbaikan sistem pengisian, charging sistem repair ya. Jadi yang namanya sistem itu berarti secara keseluruhan ya. Komponen tidak akan berfungsi. Ya. Satu komponen tidak akan berfungsi mengakibatkan sistem juga tidak akan berfungsi karena sistem itu terbentuk oleh beberapa komponen yang membentuk sistem kerja. Ini yang perlu kita sepakati bersama ya. Jadi nanti di dalam sistem pengisian itu komponennya itu apa aja itu pasti ada ya. Jadi itu pengisian di tabel awal ya. Data kendaraan, vehicle data ini sama seperti yang sudah-sudah. Saya rasa ini saya tidak perlu sampaikan karena ini hampir sama semuanya ya. Silahkan diisi sesuai dengan unit yang dipakai atau objek yang dipakai oleh Bapak dan Ibu. Kalau itu bukan berupa unit kendaraan, itu training unit, silahkan Bapak dan Ibu tulis itu training unit sesuai dengan merek ya ataupun jenis ya. Karena ini akan menentukan nantinya ya. Karena seperti kita ketahui sama-sama beda merek, beda jenis ya. Itu standarnya juga akan berbeda. Mohon ini nanti Bapak dan Ibu diisi sesuai dengan data yang ada aja ya. Kemudian ada pengecekan kelengkapan, keamanan. Nah, ini yang sering sudah kami sampaikan juga ya, dan kami juga menekankan ya, karena ini berkaitan dengan istilahnya itu soft skill ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah mengenalnya ya. Ada fender cover, seat cover, floor mat, steering cover, choker atau ganjal, walk uniform atau wear pack ya. Kemudian ada safety shoes, safety glass, safety glove ya, masker. Nah, ini. Ya mohon nanti ini ya. Saya hanya ingin
menegaskan ulang ya, karena ibarat orang ustad itu kalau khutbah kan intinya sama sebenarnya. Intinya sama. Siapapun itu khutbah itu pasti intinya sama. Mengajak kebaikan. Kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya yakin walaupun dengan menggunakan surat-surat apa ya, konsep apa dan lain intinya mengajak baik. Kami ya, kita ikut ceramah atau khutbahnya Ustadz sekarang, besok ikutin khutbahnya sama menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Jadi di sini kami pun sama ya, selalu menegaskan pada Bapak dan mendemonstrasikan terhadap kegiatan praktek, Bapak dan Ibu mohon pada saat mengambil dokumentasi itu dilengkapi dengan data yang sudah Bapak dan Ibu berikan, yaitu data-data kelengkapan keamanan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Ya kami mencoba bahwa hal-hal yang menyangkut tentang K3 ya, itu tidak usah menjadi beban. Ya, tidak usah menjadi beban, tetapi itu menjadi aksesoris ya, aksesoris yang selalu terpakai. Artinya pada saat kita lakukan kegiatan apapun itu selalu ada di kita. Itu harapannya. Ya. Sehingga kalau bahasa kerennya nanti ya itu sudah menjadi kebiasaan kita ya. Kalau udah menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Sama seperti kita kalau sudah mempunyai karakter. Tak merokok, mohon maaf nih bagi perokok ya. Kalau mempunyai kebiasaan tidak membuang puntung sembarangan, kecuali di tempatnya, asbak misalkan, maka kalau dia sudah mendarah daging, dia merokok, maka puntung itu tidak akan dibuang sembarangan. Dia pegang. Ya, dia pegang. Setelah melihat itu puntung rokok, itu akan dibuang. Karena rasanya kalau membuang puntung rokok itu sembarangan. Apalagi kalau habis merokok itu, puntung rokoknya, abunya, itu masuk ke gelas, masuk ke piring, itu yang mau cuci piring juga jijik itu. Ini ibu-ibu terutama. Ya, jadi mohon ini menjadi sebuah kebiasaan ini, karena ini nanti akan terbawa pada saat nanti uji kompetensi dan lain sebagainya, dan terbawa juga pada saat nanti anak-anak kita kerja di perusahaan. Kemudian untuk kolom yang ketiganya yaitu mengenai persiapan, ya persiapan. Di situ ada visual check, ya visual checknya di sini kami tentukan ada engine cleanness, mungkin ini juga sama ya. Kemudian ada pengecekan mengenai hardness-nya. Saya rasa ini hampir sama semua setiap setiap LK ya. Kemudian ada ampere atau multimeter, baterai tester, toolsheet, dan workshop equipment. Dan mungkin kalau ada ya, jadi itu. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu cek checklist ya, itu. Nah, kemudian untuk observasi ya, Bapak dan Ibu observasi, Bapak dan Ibu tidak usah mengukur sebenarnya ya. Cukup mengamati ya, cukup amat terhadap data strip 60A itu udah lengkap itu. Artinya itu sudah antara baterai voltage dengan kapasitas ya. Jadi kalau kapasitas ya sudah 60 Ah. Baterai voltage-nya silahkan Bapak dan Ibu cek spek baterainya apa ya. Mungkin ada yang menggunakan 24 volt mungkin ya, karena menjadi objeknya itu dump truck misalkan ya. Karena dump truck kan di 24 volt ya banyaknya ya. Kalau baterai 12 volt itu dirangkai secara seri ya. Kemudian
TP Bapak dan Ibu nanti. Nah, di baterai voltage di situ ada good and bad ya. Dan Ibu nanti diisi. Kalau ya jenisnya itu F menggunakan gel ya, yang menggunakan gel itu biasanya ada indikator seperti itu kan Bapak dan Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengisi ya good and bad. Bisa melihat indikator ya. Untuk baterai yang MF indikator warna, ada warna merah, warna putih dan warna hijau. Itu di situ ada keterangannya. Silahkan Bapak dan Ibu cek aja di situ. Ya, berdasarkan tadi itu. Jadi kalau yang menggunakan baterai basah, baterai sure ya, tentu saja good pour and ya hanya tetapi untuk instruksi ya, instruksinya ya. Kemudian di Romawi 2 di situ ada inspection of alternative component. Jadi Bapak dan Ibu melakukan pengecekan terhadap alternatornya ya, alternatornya atau generatornya. Silahkan istilahnya mau alternator, generator, ada juga yang bilang itu dinamo, monggo. Intinya dia bisa menghasilkan listrik kan begitu ya. Artinya dia bisa menghasilkan listrik. Listriknya listrik apa? Ya kalau kita bicara alternator ya pasti itu. Bapak dan Ibu melakukan cek. Pertama drift beltnya ya. Pertama Bapak dan Ibu di sini suruh kan visual ceknya ya, beltnya itu ada retak atau tidaknya ya. Ada semacam apa namanya pecah-pecahnya atau yang lainnya, silahkan Bapak dan Ibu dicek ya. Kan standarnya harus mulus baik begitu. Kemudian regulator terminal ya, cek wiringnya atau tidaknya ya, silahkan ya sesuai dengan bagaimana Pak Siswanto. Pak Siswanto ingin klarifikasi? Oke, Pak Siswanto. Kalau tidak ada, saya lanjut. Saya dengar. Lanjut Pak. Iya, laptopnya ngehang. Oh. Yang laptop. Kemudian switch-nya ini juga tapi ya, pengisian itu tidak akan berfungsi bila mana sistem starter tidak berfungsi, pengapian juga tidak berfungsi ya. Tidak akan berfungsi dia. Karena kita berbicara di sistem ya. Karena sistem pengapian sistem pengisian akan berfungsi efek dari putaran nantinya. Inspeksi komponennya sendiri ya. Nah, pertama Bapak dan Ibu sirkuit tes. Nah, silakan ya pengecekan diodanya ya, dioda positifnya normal menggunakan jarum tester ya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu melakukannya. Kemudian Bapak dan Ibu pada waktu sudah melakukan overhaul ya, Bapak dan Ibu akan mengecek rotornya. Pertama bearingnya masih bagus enggaknya, rotor coil resistennya ini juga Bapak dan Ibu cek. Ini di sini ohm. Dimensi kemudian ada kilo ohm. Bapak dan Ibu nanti konversikan
Karena pada dasarnya memang kalau kita bicara satuan resistan atau hambatan itu adalah ohm. Sedangkan kilo ohm, mili ohm, mega ohm itu semuanya besaran ya, besaran dari satuan tadi itu ya. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu bandingkan antara hasil pengukuran Bapak dan Ibu kemudian spek yang ada, tolong ini ditulis sesuai dengan manual yang Bapak dan Ibu pakai ya. Kalau manualnya misalkan berbicara kurang dari 25 kilo ohm, ya maka Bapak dan Ibu tulis juga kurang dari 25 kilo ohm. Tulis seperti itu. Boleh dengan kata-kata. Boleh dengan tanda lebih besar, bilangan lebih besar, lebih kecil. Tentunya juga harus, karena itu pengapian itu ada yang salah. Ya, contohnya pada waktu resistansi atau resistansi tegangan tinggi. Di situ disampaikan maksimal ya 25 kilo ohm ya, atau spesifikasinya kurang dari 25 kilo ohm. Ya. Ada yang membuat menggunakan lebih besar lebih kecil, salah itunya tandanya itu dia ini lebih, maksudnya mungkin saya tahu lebih kecil, tetapi tandanya itu kebalik itu, titik-titik tanda lebih besar terus ada tulisannya 2 kilo ohm. Nah, ini mohon juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Mohon ini disesuaikan saja. Kemudian ada konektivitas rotor, coil body ya. Cek ini ya. Kalau antara rotor body silahkan ya. Saya yakin di manual sudah ada ya. Kemudian ada panjang berasnya ya. Silahkan Bapak dan Ibu ukur, kemudian Bapak dan Ibu manualnya ya. Saya yakin manualnya ini bukan satuan nantinya, bukan angka satuan. Ya. Ada toleransinya. Nah, nilai toleransi 2 sampai 3 mili. Enggak mungkin bahwa selain 2 mili itu tidak benar. Itu. Ini tuh. Kemudian pengecekan statornya, aktivitas dari kumparan statornya Bapak dan Ibu cek ya. Kemudian konektivitas antara stator, coil dan body cek ya. Tolong ini juga perhatikan ini ya. Jangan sampai nanti kebalik-balik ya. Itu. Kemudian rectifiernya. Di sini ada dioda ya, positif forward biasnya, dioda positif reverse biasnya, dioda negatifnya. Silahkan Bapak dan Ibu nanti ya cek ya ini. Kemudian ada belt tensionnya ya. Nah, defleksinya tolong ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mempunyai tension gauge ya untuk mengecek belt yang ada di alternator, silahkan gunakan ya. Tetapi kalau memang itu tidak ada, ya apa boleh buat ya, karena ini jarang juga sekolah yang memiliki tension gauge. Boleh Bapak dan Ibu menggunakan feeling gauge. Feeling maksudnya perasaan Bapak dan Ibu, silahkan ya. Ya syukur-syukur Bapak dan Ibu bisa pinjam ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, Bapak dan Ibu coba ya, tekan Bapak dan Ibu menggunakan perasaan Bapak dan Ibu seperti di mekanik-mekanik yang ada di, mohon maaf ini, di pinggir jalan seperti itu ya. Dengan feeling gauge ya, bukan tension gauge tapi feeling gauge, perasaan Bapak dan Ibu, silahkan ya. Kalau itu tidak ada tension gauge ya. Jadi ini seperti itu. Kemudian inspeksi on vehicle-nya ya, no lead testnya silahkan, tes tanpa bebannya di RPM berapa, silahkan Bapak dan Ibu, biasanya standarnya sudah ada ya. Hasilnya itu berapa volt, berapa ampere ya. Kemudian load testnya pada saat pembebanan nanti Bapak dan Ibu juga silahkan diukur nanti
ya, berapa kuat arusnya, berapa tegangannya. Nah, di sini ada standarnya, ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu cek, ya. Kalau menentukan baik dan tidak, itu kan berdasarkan dari standar, ya. Bapak dan Ibu bandingkan nanti antara hasil pengukuran load testnya, no load testnya, kemudian bandingkan dengan standarnya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu cek, itu, ya. Jadi kebetulan di sini tidak dituliskan speknya itu berapa, dia hanya menuliskan hasilnya baik atau buruk. Ya mungkin pada saat kami menyusun LK ini juga, ini kami dikejar-kejar waktu juga, ya. Jadi mohon maaf juga terhadap Bapak dan Ibu, ya, karena tidak ada yang sempurna. Karena yang namanya kesempurnaan itu ada di Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Penjelasan mengenai LK, silahkan apabila ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi, silahkan Bapak dan Ibu diskusikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai LK. Silahkan kalau ada yang mau klarifikasi. Mau tanya sedikit Pak. Silahkan Bu. Untuk belt tension Pak, kalau tidak ada tadi ya SST-nya, bisa nggak itu diganti menggunakan timbangan ikan gitu Pak? Boleh Bu. Yang gantungan gini. Boleh. Bisa. Boleh. Jadi ini prinsipnya, ya. Mungkin yang namanya daring seperti ini kita itu tidak bisa memaksakan sepenuhnya. Karena apa? Karena masing-masing personil, masing-masing sekolah itu kan pasti tidak sama kondisinya. Ya, ada sekolah yang gemuk, ada sekolah yang kurus gitu, ya. Jadi ini akan berbeda, ya. Nah, sehingga ya karena ada keterbatasan seperti itu, ya kami juga maklum, ya. Kecuali nanti pada saat ya Bapak dan Ibu ada kesempatan dipanggil ke kami, sehingga pengkondisian itu tidak menjadi masalah. Artinya semuanya mendapatkan kondisi yang sama. Itu. Boleh menggunakan timbangan pegas, boleh Bapak dan Ibu menggunakan timbangan bandul, itu kan ada, ya. Karena di sini disampaikan speknya, misalkan speknya di sini sekitar 10 kilo. Nah, Bapak dan Ibu cari yang 10 kilo. Memang susah cari yang 10 kilo, ya. Susah cari 10 kilo. Nah, 10 kilo kalau itu besi ya ada, ya. Silahkan, ya. Boleh, ya. Menggunakan feeling kit tadi, perasaan juga itu boleh. Ya. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, ya. Kami menyadari bahwa masing-masing personil, masing-masing sekolah itu berbeda. Karena kita tidak bisa mengkondisikan dalam kondisi yang sama. Tidak bisa kita membuat homogen. Karena yang ada itu adalah hidrogen. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Bu Anita, ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada, ini share yang saya tutup, ya. Oke, Pak Yunus, ada yang ingin disampaikan Pak Yunus? Oke, ya. Oke, silakan sebagai pembuka mungkin Bapak menampilkan mungkin penegasan sebagai rangkuman yang di EMS, ya. Silakan Pak Yunus. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sutiono yang mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Ini sudah KP3 ya. Mudah-mudahan nanti semakin ke belakang semakin bersahabat dengan LK, jadi tidak membingungkan. Nah, yang perlu nanti di LK itu pada dasarnya apa yang Bapak-bapak lakukan di situ betul-betul dipahami, kemudian mampu dihubungkan terkait dengan materi KP itu.
misalnya pada minggu ketiga ini tentang sistem pengisian. Sekedar tambahan saya, catatan. Nah, mungkin kita akan masuk dalam diskusi, tapi sebelum kita diskusi melalui Pikon ini, nah kami juga seperti di WA Group, termasuk di LMS, kami sudah menyampaikan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait dengan KP kita dengan minggu yang berjalan, silakan disampaikan. Dan Bapak Ibu sudah merespon dengan baik, kami menyampaikan terima kasih. Nah, itu jadi dasar bagi kami untuk paling tidak memotret kondisi kelas kita. Yang berikut, ya tentu kalau catatan pasti ada, yang kurang pasti ada, tetapi yang bagus-bagus juga saya pikir banyak. Nah, sebagai contoh saja bahwa per tadi malam sudah mengirim LK, walaupun ya mohon maaf yang di grup saya nilainya tidak maksimal karena ya adalah yang kurang. Silahkan dilihat nanti feedbacknya apa. Nah, kalau memang berapa hari ke depan ini berdasarkan feedback itu mau dikirim ulang, silakan. Nah, kalau dikirim ulang kemudian dilengkapi sesuai dengan catatan yang ada di feedback, berarti pasti nilainya berubah. Tapi kalau tidak, berarti nilai itulah nanti yang ada sebagai nilai Bapak untuk LK ini. Mungkin tambahan sedikit ya supaya semakin komplit lah informasi terkait dengan LK, karena ujung-ujungnya ini kan ada kaitannya dengan penilaian. Nah, baik Bapak Ibu, saya pikir waktu yang ada kita masuk ke materi kita. Saya akan coba share konten sebelum kita masuk di forum diskusi. Bisa dimonitor ya, Bapak Ibu? Mantap Pak Yunus. Mantap. Bisa. Ya, jelas Pak, silakan jelas. Mudah-mudahan saya lihat di chatting juga di WA Group tadi sudah banyak yang masuk katanya suaranya putus-putus. Nanti kalau ada keluhan atau ada yang mau disampaikan, nanti chattingnya di ini aja di LMS, kan ada fitur untuk chatting itu supaya panitia juga rekam. Ada keluhan di kelas kita. Siapa tahu di depan juga bisa mendapat informasi itu supaya ada perbaikan di pikon-pikon berikutnya. Ya betul, di minggu ketiga materi kita ini memperbaiki sistem pengisian. Nah, ini slide pertama. Sekali lagi cuma perkenalan nama dari kami. Saya skip saja. Nah, Bapak Ibu, setelah memperhatikan forum diskusi, sebelum saya tampilkan materi, saya mengutip beberapa pertanyaan dari peserta seperti ini. Paling tidak, walaupun kami cuma mengambil sampel 1-2 pertanyaan, 1-2 peserta, tapi paling tidak itu sudah ada indikator, ada gambaran tentang kira-kira sejauh mana pemahaman kita terkait dengan materi kita pada minggu ini, yaitu sistem pengisian. Saya tidak tulis siapa yang menaikkan di forum diskusi, tapi ada yang seperti ini. Nah, silakan diperhatikan. Yang jelas ada di kelas kita lah. Tidak mungkin kita ambil dari kelas lain. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Ya, ini memohon penjelasan Bapak Mentor dan ibu-ibu rekan-rekan terkait hal-hal sebagai berikut. 1, bagaimana fungsi rectifier dan seterusnya. Yang kedua, terkait tegangan dan harus yang dihasilkan alternator. Tegangan yang dihasilkan dijaga tetap stabil pada 13,8 sampai 14,8 ampere. Ampernya saya berikan warna merah. Sepertinya mungkin ibunya salah ketik. Ini salah ketik barangkali, dan seterusnya. Kemudian arus yang dihasilkan pada putaran yang sama, misalnya 2000 RPM sebesar 10 ampere saat beban lampu dihidupkan pada putaran yang sama. Nah, ampernya menjadi 30. Pertanyaannya, mengapa tegangan stabil tetapi arusnya bisa naik? Nah, kemudian dia analisis berdasarkan hukum Ohm. Saya pikir bagus-bagus saja. Mudah-mudahan setelah penyampaian persentase berikut, pertanyaan Bapak Ibu
bisa terjawab. Dan beberapa yang menanyakan seperti ini. Cuma, ini yang bagian A, satu peserta yang menanyakan. Yang berikut, saya geser gambarnya ya. Nah, yang berikut, mohon maaf, ini bukan pertanyaan. Jadi ini saya kutip langsung, tidak ada yang saya kurangi. Nah, saya memperhatikan di situ untuk pertanyaan ini sampai tadi malam belum ada yang reply, masih kosong. Nah, tolong Bapak Ibu yang paham diberikanlah penjelasan supaya peserta yang menanya itu bisa memahami atau ada info awal. Kemudian yang bagian B ini yang ke peserta kedua, mohon bantu menanggapi jika ingin mengetahui kendala tersebut. Ini ada kalimat sebelumnya tapi saya tidak ambil. Bagaimana cara kerja masing-masing sistem? Ini seharusnya ya sistem komponen. Saya memberi saya garis bawahi lagi, kemudian saya berikan warna merah. Masing-masing sistem komponen. Sepertinya di sini kata sistem ini seharusnya hilang. Masing-masing komponen sistem pengisian dari baterai sampai ke baterai. Ini cara kerjanya pada prinsipnya yang ditanyakan. Sekali lagi, ini sampel dari pertanyaan Bapak Ibu. Saya yakin di antara kita semua juga peserta pasti sudah ada yang paham. Nah, sekali lagi tolong nanti dibantu rekan-rekannya di forum diskusi. Tapi tidak mengapa, karena ini ditanyakan ke kami, ke peserta yang lain pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita akan coba menampilkan materi terkait sistem pengisian. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu yang sudah dinaikkan kemudian belum mendapat tanggapan bisa mendapat pencerahan hari ini. Ya, saya mulai dulu dengan konsep sistem pengisian. Nah, sepertinya saya ketik ini ya, kurang inya. Konsep sistem pengisian. Ya, setiap awal materi yang kami akan paparkan, kami coba memulai dengan konsep. Minta tolong Bapak Ibu, mungkin saya ingatkan kembali aturan. Nanti kalau mendengarkan pemaparan seperti ini, pada saat tidak menyampaikan atau bertanya, tolong mic-nya di unmute atau di off-kan. Iya, karena sedikit mengganggu. Kemungkinan juga mengganggu peserta yang lain. Kalau saya share konten seperti ini, saya tidak bisa perhatikan siapa yang mic-nya lagi off. Sekali lagi tolong atau Mas Oki, tolong di off-kan dari sana. Ya, saya kembali. Supaya topik pembicaraan kita lebih terarah, lebih fokus, saya mulai dengan konsep sistem pengisian lebih dahulu. Sebenarnya bahasanya aja yang beda. Bapak Ibu di sekolah juga ketika berhadapan dengan siswa-siswi, pasti memulai juga seperti ini, walaupun konteksnya atau mungkin bahasanya, redaksinya beda. Karena kalau di sekolah kan pasti ada silabus. Sekarang kan masih K13 revisi yang berlaku ya. K13 pasti ada silabus. Kemudian nanti dari silabus diturunkan jadi RPP. Nah, di situ Bapak Ibu kan pasti dituntut bagaimana menentukan tujuan dari setiap KD yang akan diajarkan. Termasuk bagaimana metode yang digunakan menggunakan pendekatan saintifik, metode 5M itu dan seterusnya. Yang saya mau terangkan pada dasarnya seperti itu juga. Meskipun bahasanya sederhana saja dan cuma satu slide. Jadi ini yang barangkali yang harus dipahami dulu, dipegang baik-baik dulu sebelum kita berpindah ke belajar lebih jauh tentang sistem pengisian. Bahwa di kendaraan itu yang menjadi sumber energi listrik khususnya itu adalah baterai. Nah, energi yang tersimpan di dalam baterai itu, nah itu digunakan dengan berbagai macam kebutuhan, mulai dari sistem starter, sistem pengapian, penerangan, AC, dan sistem kelistrikan lainnya. Baru masalahnya di mana? Saya menganalogikan seperti ini. Di rumah kan kita punya rumah semua. Di rumah pasti ada profil tank, tangki penampungan air itu. Di Cimahi sini saya baru dengar ternyata orang menyebutnya toren. Kalau tidak salah ya, koreksi kalau salah. Di rumah kita itu pasti ada penampungan air. Nah, ketika anggota keluarga kita misalnya ada
5 orang. Nah, pagi-pagi anaknya pertama mandi, anak kedua mandi, anak ketiga mandi, bapaknya mandi. Nah, habis itu bapaknya juga mandi. Setelah itu ibunya mencuci. Apa yang terjadi di air yang ada dalam penampungan kita? Lama-lama kan habis. Nah, supaya air yang ada di dalam profil penampungan itu tidak habis, maka di profil penampungan juga itu harus diisi dengan air yang baru. Misalnya mungkin dari air pump kalau tersedia, atau mungkin sumur bor. Supaya dalam sepanjang hari kebutuhan air kita itu tidak akan pernah habis. Karena antara yang keluar dengan apa yang masuk dengan keluar itu dijaga. Artinya kalau digunakan harus diisi juga. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Jadi di kendaraan Bapak Ibu, kalau sistem pengisiannya bermasalah, dipastikan dengan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik sedikit antara waktu dengan energi yang ada di dalam baterai. Ada garis ini maknanya seiring dengan berjalannya waktu atau semakin lama kita menggunakan kendaraan kita, maka energi yang ada di dalam baterai itu akan semakin habis apabila tidak diisi. Nah, untuk mengisi baterai itulah yang akan dibicarakan pada sistem pengisian ini. Nah, kira-kira itu penyampaian awalnya ya. Kita satukan persepsi dulu situ. Pemahaman kita harus sampai di situ. Supaya kita memahami kira-kira pentingnya sistem pengisian itu seperti apa. Nah, berikutnya saya akan menampilkan materi tentang sistem pengisian. Mudah-mudahan nanti saya akan mungkin coba menghubungkan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekaligus nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LK. Ya, itu poin pertama. Sekarang poin kedua. Kira-kira secara singkat, ini pada prinsipnya sama dengan yang slide pertama. Nah, ini ada kendaraan, walaupun ya ini engine pada suatu kendaraan. Nah, seperti inilah kira-kira konsepnya. Di sini ada baterai, kemudian ini ada engine. Untuk mengisi si baterai ini, nah di sini ada komponen yang bernama alternator. Dan komponen-komponen yang lain nanti yang akan membentuk sistem pengisian. Saya cepat aja di sini. Komponen utamanya kira-kira seperti ini. Pasti ada di baterai, namanya sistem kelistrikan seperti itu. Dimulai pasti dengan baterai, kemudian ada switch atau kunci kontak. Kemudian nanti di sini ada alternator dengan regulator. Ini pada dasarnya ya satu bagian. Tapi nanti akan dibahas secara terpisah. Di skematiknya nanti juga akan muncul. Jadi sederhana saja komponen-komponennya. Cuma nanti, nah kalau di sistem starter kemarin kita menyebutnya core-nya itu yang betul-betul kita bisa pahami dengan baik sesuai dengan fungsinya sistem tersebut, yaitu motor starter. Nah kalau di sistem pengisian ini nanti yang akan menjadi pokok pembahasan kita yang terkait dengan komponen ini, alternator. Karena alternator ini fungsinya kebalikan dari motor starter di KP1. Kalau di KP1 itu fungsinya dia merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah sekarang alternator merubah itu, kebalikannya dari itu. Nanti energi mekanik dirubah menjadi energi listrik yang dihasilkan itu nanti dikembalikan ke baterai untuk mengisi supaya di dalam baterai itu setiap saat kapasitasnya atau muatan energi listriknya itu atau kandungan energi listriknya itu tetap terjaga. Kapan sistem pengisian terganggu, maka dipastikan nanti energi yang ada dalam baterai pasti berkurang dan pada suatu saat akan habis, dan pasti Bapak Ibu tahu kalau energi baterainya sampai habis pasti ada masalah. Nah, seperti ini kira-kira skematik sederhananya, bukan skematik sih, ini sketsa saja. Saya tidak mau menyebutnya skematik. Ini sketsa saja. Ini ada baterai, kemudian ini ada kunci kontak. Nah, di sini ada alternator bersama regulatornya. Nah, yang saya mau tampilkan di sini, nah ini nanti yang akan diajarkan ke siswa. Diajarkan ke siswa bahwa di setiap komponen itu nanti ada terminal-terminalnya seperti ini. Bagaimana merangkainya? Nah, seperti inilah kira-kira gambarannya. Nah, seperti ini.
Kemudian ini regulatornya ada beberapa terminal. Nah ini nanti yang betul-betul dipahami karena ketika merangkai harus benar. Kapan tidak benar, ada yang salah, pasti bermasalah, tidak akan jadi atau tidak berfungsi sistem pengisian itu. Baik. Nah, berbicara tentang alternator sendiri, kalau dibedah lebih jauh, ini komponennya, kalau dia utuh, kalau dibedah lebih jauh seperti ini di dalam. Seperti ini di dalam. Dan inilah yang di LK yang disuruh atau iya betul, yang akan dikerjakan mengukur komponen-komponen itu. Ya, di sini mulai dari pulinya, mulai dari puli, kemudian ada kipas, kemudian rangka depan. Nah, yang ini yang penting ini, rotor. Kemudian di sini ada stator. Kemudian di belakang ada dimoda dan seterusnya, ada kipair seperti yang ditanyakan di atas tadi. Nah, di slide ini saya menyampaikan nanti kalau engine-nya hidup, komponen yang berputar itu adalah rotor dan kipas. Ini puli berputar. Jadi ketika ini puli berputar, maka kipas juga ini akan berputar, termasuk rotornya. Komponen yang lain dalam posisi diam. Disimak saja apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, ini skematik kira-kira, skematik dari sistem pengisian. Nah, saya ini sudah menyebut langsung di atas sistem pengisian konvensional. Nah, saya menyampaikan di sini seperti di sistem starter ada konvensional, kemudian ada tipe reduksi, kemudian ada planetaris, kemudian planetaris segmen konduktor, kemudian di konvensional yang elektrik. Di pengisian juga seperti itu. Ada pengisian konvensional. Ini masih banyak. Tadi saya lihat chattingnya Pak Ketua kelas itu, Pak Rasum sudah minta kalau ada yang punya manual book untuk 7K ya. Di 7K itu dipastikan sistem pengisiannya konvensional. Salah satu yang masih menggunakan sistem konvensional. Nah, kembali lagi saya mengingatkan, sebelum belajar yang elektrik, paham putus-putus Pak, yang konvensional ini putus-putus. Di sini sedikit bingung, nanti juga yang akan sulit. Halo, bagaimana suara di monitor? Oh, bisa jadi balik-balik. Halo. Tadi sempat putus-putus, Pak. Halo, Halo. Suara bisa di monitor? Didoakan supaya jaringan bersahabat. Terlalu cepat Pak. Caranya Bapak Ibu. Ya, oke baik. Kalau gitu RTN jaringan kan sedikit. PM 90 ya. Aja Pak. Putus-putus. Putus-putus ya? Tuh. Iya, putus-putus Pak. Mas Oki bisa di ini kira-kira gimana ini kendalanya ini? Nanti kalau lewat juga mundur susah. Nah ini lancar nih Pak. Lancar nih, lancar. Udah lancar Pak. Ya, baik. Tolong Bapak Ibu mic-nya di off kan ya, supaya saya jelaskan sih. Ya, saya lanjutkan ya. Di atas tadi boleh saya minta tolong di mute Pak. Pak Sukarsa, di mute Pak, tolong Pak. Tapi yang apa sih yang ranjang Pak Anto? Silakan Pak, ini sudah. Oke ya baik. Di atas saya mulai tadi memperkenalkan komponen sistem pengisian berdasarkan gambar. Nah sekarang dalam skematik ini Bapak Ibu harus menentukan atau mengidentifikasi komponen yang ada berdasarkan skematik ini. Nah misalnya pada dasarnya begini, ada nama sebenarnya. Di sini misalnya ada regulator. Jadi yang ini regulator tadi yang digambarkan ya. Saya mundur dikit ya. Nah ini ada regulator, ada alternator kan. Nah ini dalam skematik. Nah inilah regulatornya.
Mudah-mudahan kursor saya bisa diperhatikan. Dan yang ini alternatornya. Tapi dalam bekerja kan dosis ini sekarang namanya regulator, berarti nanti ini yang mengatur, yang yang merubah energi mekanik tadi menjadi energi listrik. Nah, komponen ini ada gambarnya di atas. Oh, ternyata ada. Nah, ini gambar regulator seperti ini. Skematiknya seperti ini. Nah, sekali lagi dalam skematik kita harus bisa mengidentifikasi komponen-komponen. Nah, kita perjelas dulu sedikit apa-apa saja yang ada pada regulator itu, termasuk terminal-terminal apa saja yang ada pada regulator itu. Nah, di dalam regulator ini, nah ini sudah ada juga namanya pada dasarnya di bawah, ada voltage regulator. Nah, kemudian ada voltage relay. Nah, voltage regulator ini di regulator dengan relay ini menyatu atau menjadi satu komponen yang disebut dengan regulator dengan terminal-terminal tadi. Coba di atas tadi kan ada itu yang saya tampilkan di bawah. Ini ada terminal L, kemudian IG, N, D, F, E. Itu yang ada di regulator. Nah, saya coba memberikan penjelasan sedikit di sini apa fungsi dari voltage regulator, apa fungsi dari voltage relay. Nah, voltage regulator nanti inilah nanti pada dasarnya komponen inilah yang sangat penting dalam sistem pengisian, karena ini nanti yang mengendalikan, mengatur, termasuk yang disebutkan di pertanyaan tadi di atas itu oleh peserta itu. Bagaimana sih menjaga agar tegangan yang dikembalikan atau yang diberikan nanti ke baterai itu terjaga dari 13,8 sampai 14,8. Komponen yang berpengaruh itu, yang berperan itu adalah ini. Pada dasarnya regulator, tapi dalam regulator lebih spesifiknya lagi adalah voltage regulator. Nah, inilah nanti yang mengatur. Bagaimana caranya? Dia akan mengatur seberapa besar arus yang masuk ke rotor, ke alternator, rotor coil. Nah, komponen yang mengatur itu adalah voltage regulator. Bagaimana caranya? Nah di sini ada kalau pernah melakukan overhaul terhadap sistem pengisian pasti kelihatan nanti di sini. Ini di sini ada semacam plat, nanti jadi plat yang di tengah ini bisa menempel KPL 1, bisa menempel KPL 2 tergantung dari voltage regulatornya ini nanti yang mengaturnya. Itu hubungannya, itu kaitannya dengan arus mengatur arus yang masuk ke terminal F dari regulator ke terminal F di alternator. Yang kedua ada voltage relay. Ini kaitannya nanti ke lampu indikator. Saya menyebutnya lampu indikator, di LMS kita juga seperti itu. Di sini disebut charge warning lamp. Nah, ini kan ada waktunya dia menyala, ada waktunya padam. Atau kalau dia bermasalah, dia akan menyala terus. Nah, yang mengatur nanti itu yang kapan, bagaimana dia menyala, bagaimana dia padam, itu adalah voltage relay. Sama halnya juga nanti. Nah, kita akan masuk nanti di cara kerjanya. Saya akan menjelaskan. Kemudian nanti kalau membuka atau mengoverhaul sistem pengisian ini, perhatikan saya ada di atas ini yang saya ketik ini DR ini. Ini adalah diameter regulator. Itu kumparan lilitannya nanti ini diameternya lebih kecil dari diameter voltage relay. Kalau dibuka, kalau di overhaul nanti, karena nanti begitu dilepas, sekarang kita bingung membedakan yang mana voltage regulator, mana voltage relay. Tapi untuk mengetahuinya itu indikatornya itu diameternya berbeda. Itu regulator lebih kecil. Ada juga kadang menyentuhnya, merabanya. Yang lebih halus itu voltage regulator. Kenapa halus? Karena diameternya kecil. Itu informasi tambahan. Saya masuk ke cara kerjanya. Saya masuk. Nah, tolong ini yang dipahami betul dengan baik-baik. Mudah-mudahan suara saya bisa disimak ya. Nah, cara kerja yang sistem pengisian konvensional. Pertama, ketika kita merubah atau merubah kunci kontak kita pada posisi on atau IG di kunci kontak, maka ini gambar ini, skematik ini yang menjelaskan apa yang terjadi pada saat kita posisikan kunci kontak pada posisi on. Perhatikan aliran yang menjadi fokus kita di sini adalah aliran arus. Perhatikan, ketika kunci kontak ini terhubung atau posisi on,
maka arus dari baterai terminal positif tentu pastinya akan mengalir. Nah, sampai di sini. Nah, saya akan jelaskan dulu yang berwarna merah ini. Ini kan ada berwarna merah, kemudian ada yang berwarna biru. Saya jelaskan dulu yang berwarna merah. Arus dari terminal positif baterai akan mengalir melalui kunci kontak ini, fuse dan seterusnya, masuk di sini. Masuk di terminal, di sini tadi namanya terminal IG, ini tidak tertulis, tapi ini pasti IG. Nah, ketika masuk di sini, di pertigaan sini, dia akan belok ke kanan sini melalui kontak PL1 terhubung dengan PLO. Kenapa dia terhubung ini? Karena nanti ini dia terlepas berdasarkan kemagnetan yang ada di sini. Saya jelaskan dulu. Dia akan masuk ke PL1, kemudian PLO, kemudian masuk di terminal F, kemudian masuk di terminal F alternator, kemudian masuk ke rotor coil. Di sini nanti ada sikat, ada seatling, tapi saya langsung. Nah, kemudian habis itu mengalir terus, kemudian mendapat massa di terminal E sini. Nah, ketika itu terjadi, maka di rotor coil ini terjadi kemagnetan. Itu yang pertama dulu. Jadi begitu kunci kontak on, dipastikan kalau dia normal di rotor coil ini ada kemagnetan. Nah, ini yang biasanya, ini ada peserta yang menanyakan ini. Makanya biasa untuk mengujinya itu biasa mengambil kunci pas, kemudian menempelkannya di pulinya itu. Kalau ada magnet, itu indikatornya bahwa rotor coil ini berfungsi dengan baik karena ada magnet tadi. Karena sudah dibahas sebelumnya, setiap ada pengantar yang dilewati kumparan yang seperti ini dilewati arus, maka akan timbul magnet. Nah, aplikasinya di sini di rotor coil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berwarna biru ini arus nanti akan masuk melalui lampu indikator ini, kemudian masuk ke terminal ini, terminal L pasti, kemudian masuk ke P1, PLO terhubung, turun ke bawah mendapatkan massa, lampu indikator menyala. Jadi pada saat kunci kontak on ada dua hal yang terjadi. Satu, di rotor coil ada kemagnetan, yang kedua lampu indikator menyala. Nah, alirannya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau memang mungkin penjelasan kami belum terlalu masih ada yang belum bisa menangkap karena gangguan dan seterusnya, nanti filenya dibagi aja lagi, enggak apa-apa. Yang berikut, kalau mesinnya sudah hidup, artinya kita start, mesin sudah hidup, tapi putarannya masih rendah. Nah, ini yang perlu diamati dengan baik. Ya, nah saya coba menggunakan ini. Nah, kalau mesin sudah hidup, tapi putarannya masih rendah. Tadi pada saat kita memposisikan kunci kontak pada posisi on, di sini terjadi kemagnetan. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, ketika mesin sudah hidup, sudah ada putaran, maka rotor ini diputar, jadi dihubungkan dari crankshaft, tentu ada puli, kemudian pivot memutar si rotor ini. Apa yang terjadi? Magnet tadi ini akan terpotong. Karena dia bergerak di dalam kumparan stator, maka magnetnya itu, magnet yang timbul tadi terpotong, terganggu. Sama halnya di penjelasan sebelumnya, terganggu. Nah, ketika dia terganggu medan magnetnya, maka di stator ini akan timbul arus atau tegangan, seperti yang sudah KPKP yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Pasti di sini timbul arus atau tegangan listrik. Nah, cuma kemudian arus yang timbul di sini adalah arus AC, bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini nanti kan seterusnya kan akan dikembalikan ke baterai ke sini. Yang kedua, kita sudah tahu bersama bahwa nanti kalau berbicara baterai berarti kan dia DC. Nah, itu sebabnya AC yang dihasilkan, yang dibangkitkan di sini harus dirubah menjadi DC. Nah, inilah yang dioda inilah yang berfungsi merubah itu dari AC menjadi DC. Tapi
dioda ini kan terdiri dari beberapa. Ada di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada Bapak Ibu yang menanyakan bagaimana caranya membedakan mana dioda negatif, mana dioda positif. Sebelum sampai ke situ, nah ini beberapa dioda ini menjadi komponen yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan rectifier. Dalam rectifier itu berarti isinya, komponennya adalah dioda. Nah, saya kembali ke pertanyaan peserta. Saya dijawab aja satu-satu, nanti kalau masih perlu tambahan nanti ditambahkan oleh saya Pak Sutiono dengan bapak yang lain. Nah, untuk membedakan ini dari skematik begini caranya Bapak Ibu. Saya mulai dari menentukan dioda positif. Nah, dioda positif di sini ada terminal B. Terminal B ini kan pasti lari ke sini, ke terminal B dari baterai. Ini artinya di sini dipastikan yang terhubung dengan terminal B itu adalah dioda positif. Berarti dioda positif ini yang ada di sebelah kanan saya. 3. Yang di depan di atas, di depan di tengah, di depan di bawah. 3 itu adalah dioda positif. Selebihnya yang di belakang ini adalah dioda negatif karena dia terhubung, jadi ciri khasnya itu dia terhubung dengan ground atau negatif. Makanya dia negatif. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Nah, sekarang pada saat putaran rendah seperti ini sudah menghasilkan arus AC di sini kemudian dirubah menjadi DC, kemudian dikembalikan ke baterai, mengisi baterai. Ini yang analogi saya tadi. Di dalam tangki penampungan air kalau kita gunakan pasti berkurang. Supaya dia berkurang jadi isi ulang. Di mobil kita kalau baterai ini digunakan untuk keperluan yang saya sebutkan di slide kedua tadi, mulai berkurang, supaya jangan berkurang, nah diisi dengan apa? Melalui sistem pengisian ini. Nah, ini terisi nih. Nah, berarti pada saat ini sudah ada pengisian terhadap baterai. Kemudian bisa juga digunakan untuk kebeban yang lain kalau dihubungkan. Kalau tidak, ya tidak. Ke baterai saja. Nah, yang berikut. Yang terjadi adalah lampu indikator ini sudah padam. Nah, ini yang selalu menjadi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu juga. Ada dengan penjelasan, dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, saya coba menjelaskan di sini. Proses bagaimana matinya tadi bukan ya apa sih tulisannya ini mati juga ya. Ya saya mau ya mati atau padam. Di awal kan begitu kita on kan lampu indikator menyala. Begitu mesin hidup pada putaran rendah saja dia sudah mati atau padam. Sekarang bagaimana prosesnya itu bisa terjadi? Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu perhatikan dari terminal N. Nah, terminal N ini dihubungkan ke sini dari stator ini. Nah, di sini kan juga ada arus tadi yang ada itu dialirkan di samping ke rectifier atau dioda ke terminal B, dia juga mengalir atau keluar ke terminal N. Alternator. Dari terminal L alternator ke terminal N regulator. Kemudian mengalir terus. Perhatikan yang warna merah. Kemudian masuk ke lilitan voltage relay tadi. Nah, ketika lilitan di voltage relay ini ada arus, maka di sini timbul kemagnetan. Ketika terjadi kemagnetan, maka dia menarik PO tadi terhubung ke P2. Tadi di awal di on kan dia P1 terhubung ke PO. Sekarang begitu ada kemagnetan di lilitan L2 ini, voltage relay ini, maka PO tadi bukan ke P1 tapi ke P2. Nah, seperti ini. Nah, ketika PO dan P2 ini terhubung, apa yang terjadi? Arus yang dari terminal B ini kan ada terminal B alternator, terminal B regulator ini kan terhubung. Nah, ini ada terminal B. Nah, arus dari terminal B ini ketika di water room akan mengalir ke sini, nah masuk di sini, kemudian mendapat masanya. Termasuk ya sebenarnya ini walaupun tidak digambar, tapi dipastikan arus juga akan mengalir seperti di atas ini. Nah, bukan mengalir sih sebenarnya, saya koreksi, bukan mengalir. Yang jelas arus yang tegangan yang dibangkitkan dari alternator tadi itu dari B sudah sampai di titik P2PO sampai terhubung ke kabel atau jalur yang terhubung ke lampu indikator. Nah, perhatikan
Di sini, di sisi lain tadi kan arus mengalir ke baterai. Ke baterai di sini, dari baterai mengalir ke sini. Nah, inilah yang menyebabkan lampu indikator padam atau mati. Kenapa? Karena tegangan yang ada di sisi kanan dari lampu indikator ini sama dengan tegangan yang ada di sisi kiri dari lampu indikator. Nah, kita sudah belajar basic elektrik itu, kalau tidak ada beda potensial, nanti arus tidak bisa mengalir. Apa yang terjadi, lampu indikator akan padam. Jadi di kiri dan kanan ini tidak ada beda potensial. Inilah yang menyebabkan lampu indikator padam. Iya betul. Itu yang ketiga kalau tidak salah ya. Nah, berikutnya. Dia distributor di Kendari, ditangkap sama Polda Papua. Waduh. Jauhnya maksudnya. Ya. Yang ketiga, nah ini putaran menengah. Putaran menengah nanti di sini apa namanya? Saya lompat aja ke putaran tinggi supaya jelas. Nah, tadi di putaran rendah yang terhubung tadi di sini di voltage regulator itu adalah PLO dengan PL1. Begitu di putaran tinggi PL2 dengan PLO. Kenapa seperti itu? Karena, nah ini yang terkait lagi dengan pertanyaannya yang di atas tadi. Untuk menjaga tegangan yang masuk ke baterai itu 3,8 sampai 14,8. Kenapa seperti itu? Atau bagaimana prosesnya pengaturan itu? Jadi begini, pada putaran tinggi, nah putaran tinggi kita sudah berapa kali sampaikan Pak Sutiono. Salah satu faktor yang mempengaruhi nanti adalah kecepatan. Di sini adalah kecepatan putar dari kecepatan putar dari rotor coil ini ditentukan oleh kecepatan putar dari crankshaft. Ketika putaran engine tinggi, maka putaran rotor juga ini akan tinggi. Nah, ketika putarannya tinggi, maka nanti arus atau tegangan yang dibangkitkan juga akan tinggi. Nah, untuk mengontrolnya itu caranya adalah mengurangi arus yang masuk ke rotor coil. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mengurangi? Jadi arus yang berasal dari baterai dari atas ini bukan dilewatkan ke PL1 ke PLO, tapi dilewatkan melalui R atau resistor ini. Jadi fungsinya di sini mengurangi arus yang masuk ke rotor coil. Nah, itu pasti sudah dipahami di basic kelistrikan juga. Ketika melewati hambatan pasti arusnya berkurang. Sekali lagi, hambatannya arusnya dikurangi supaya arus atau tegangan yang dibangkitkan juga berkurang sesuai dengan spek dari baterai 13,8 sampai 14,8. Kemudian dipastikan pada kondisi seperti itu putaran tinggi juga lampu indikator tetap padam. Nah, yang berikutnya ini sudah IC regulator. Saya pikir saya stop sampai di konvensional aja dulu. Kalau di sini sudah clear, baru kita pindah ke yang elektronik di IC regulator ini. Karena pada prinsipnya nanti mekanismenya aja yang berubah, tapi prinsipnya kurang lebih sama. Mungkin itu dari saya, Pak Sutiono. Saya stop konten ya. Pak Yunus. Silakan Bapak Ibu. Pak, mohon di-share kembali tadi yang kecepatan sedang, Pak, gambarnya. Oh, kecepatan sedang. Saya skip tadi ya? Iya. Tadi sebentar sekali saya belum agak. Saya memang tidak jelas. Orang yang tidak bertanggung jawab sekali. Tadi di masalah teror gitu. Itu. Kalau nggak tahu celahnya di orang yang teror kan. Ini kenapa? Teror nih kita. 1 bulan datang lagi, datang lagi sebulan. Deden kok nggak bisa share konten Pak Deden? Bisa. Sedangnya ya. Seperti ini ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ada garis-garis merah, ada garis biru, itu adalah aliran arus pada kondisi engine putaran rendah. Ini untuk baru di on kan, belum hidup mesin ini. Ini mesin sudah hidup, tapi putarannya masih rendah. Nah, ini menengah, kemudian ini tinggi. Tadi saya jelaskan yang rendah dengan yang tinggi. Yang menengah saya skip karena yang menengah sebentar Pak. Ya.
karena yang menengah itu berarti kan dia antara putaran rendah dengan putaran tinggi. Tapi diminta oleh Pak Rasum, ya tidak apa-apa. Saya sampaikan ulang. Jadi untuk putaran menengah seperti ini skematiknya. Jadi nanti di sini kan ini nanti bergerak PLO-nya ini, plat kontaknya ini PLO ini bergerak di antara PL1 atau melayang. Nah, ketika dia melayang berada di tengah-tengah, maka arus akan mengalir juga melalui R. Tergantung nanti berapa besar tegangan yang dihasilkan oleh dari stator ini yang akan di suplai ke baterai. Ketika tegangannya sudah melampaui di atas spek, LO akan melayang sehingga arus yang naik. Ketika R berarti arusnya turun, mengecil, kan juga jadi mengecil. Jadi yang dikontrol di sini, nah sekali lagi, yang dikontrol di sini adalah arus yang masuk. Kalau RPM kebutuhan kita, Rasum balik ke Bandung, nanti yang dikontrol RPM-nya, dibuat terus RPM cuma berapa gitu, putaran rendah terus, RPM-nya di Bandung. Nah, di R ketika tegangannya dibangkitkan itu sudah melalui spek, dia lewatkan di R sini untuk menurunkan. Nah, ketika putaran rendah, nanti dia yang terhubung lagi PLO, PL1 sehingga arus tidak melewati R lagi. Kan ini kan secara dianalisis saja, logika saja, kalau PLO dengan PL1 terhubung, dipastikan arus akan mengalir belok kanan. Tidak mengalir melalui R, karena kan ada hambatan. Kan selalu mencari yang tidak ada hambatan. Kira seperti itu. Bagaimana di Padang juga? Kalau normal ya, kalau normal. Mungkin itu sedikit ya tambahnya. Iya Pak, terima kasih. Boleh koreksi sedikit nggak Pak? Tambahkan apa Ibu ada yang mau ditambahkan? Boleh dikoreksi sedikit Pak? Silakan. Mungkin itu silakan. Ya kalau kita lihat di voltage regulator dengan voltage relay, itu kalau tidak salah kumparannya itu kan sedikit bergeser ke kiri Pak ya. Biasanya kita dalam proses penggambaran ke anak-anak itu kumparannya harusnya agak lurus itu dengan kontak poin yang ini iya ya itu sedikit aja koreksi Pak, sebetulnya kami bisa memahami bahwa ini juga nggak apa-apa ya, kumparan voltage relay sama itunya Pak, sama voltage regulatornya itu harusnya agak digeser sedikit ke kanan biar lurus dengan kontak poin yang ditarik atau yang digeser. Itu aja Pak, terima kasih. Betul, saya pikir ya mantap Pak Ketua ini, jadi sampai ke sana. Padahal saya yang mengutip gambar ini tidak memperhatikan betul. Nanti kan baik voltage relay maupun voltage regulator ini, kapan dia terhubung ke PLO, kapan dia terhubung ke PL2, atau di sini kapan dia terhubung ke P1 atau P2, itu kan ditentukan oleh kemagnetan yang ada di kumparan L1 dan L2. Nah, seharusnya memang betul yang disampaikan Pak Rasuk. Dia harus persis kira-kira ya segaris lah ya. Tepat nggak bahasanya itu? Segaris dengan plat kontaknya ini. Kalau begini kan seolah-olah menjauh. Kalau terjadi kemagnetan bisa enggak menarik misalnya PO di sini. Nah, ini kebetulan gambarnya saya cuma mengutip Pak Rasum ya. Tapi benar yang disampaikan itu. Benar. Ya Pak, nggak apa-apa. Seharusnya ini di sini posisinya di bawah sini, segaris dari atas. Cuma karena mungkin di sini juga ada garis, ya akhirnya dia digeser. Mungkin itu. Bagus Pak Rasum, dikoreksi betul. Pak Yunus yang pindah ke yang gambar putaran rendah. Yang pertama start awal Pak. Ya kunci on ini ya. Ini kunci on. Enggak kunci on. Ini on ini. Ya kunci on. Nah ini kunci on. Oke Bapak dan Ibu, ini saya hanya menambahkan dikit aja ya. Yang pertama ya,
bahwa sistem ini kan yang digambarkan sekarang ini baru sistem, istilahnya baru mau start sebenarnya ini, mau start ya, on ya. Karena sistem pengisian intinya itu adalah setelah sistem starter dan sistem pengapian itu bekerja ya, sistem pengisian ya, intinya itu ya. Jadi pertama pasti yang digambarkan adalah kunci kontak on. Nah, kunci kontak on itu adalah pada saat membuat koil itu menjadi magnet sebenarnya. Ya, itu. Nah, untuk di unit khususnya di otomobil ya, sumber energi ini semuanya awalnya dari putus Pak. Izin Pak, putus. Putus-putus ya. Oke. Iya. Oke, tes. Bisa dengar? Bisa. Sumber energi di otomobil ya, di unit kendaraan itu berasal dari engine. Ya, intinya berasal dari engine. Di engine itu ada yang digunakan untuk berpindah, moving, ya, sehingga kendaraan bisa bergerak. Yang kedua, digunakan untuk sistem kelistrikan. Nah, sekarang yang kita bicarakan ini adalah untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk sistem kelistrikannya. Nah, sistem kelistrikannya itu menggunakan sistem AC. Karena pertama yang dia hasilkan itu adalah AC. Yang dihasilkan oleh alternator, atau di situ ada pergerakan antara rotor dan stator. Rotor itu oleh magnet yang dibangkitkan, kemudian stator itu adalah koilnya, di mana koilnya itu menggunakan ada tiga, sehingga ini merupakan jenis listrik tiga fasa. Ya, listrik tiga fasa. Mungkin ini juga banyak digunakan juga di TPSM untuk jenis-jenis ACG, ya, untuk jenis-jenis ACG. Nah, pada saat listrik yang dihasilkan, maka untuk keamanan dan sebagainya itu dirubah menjadi listrik DC. Sehingga di situ ada kontrol tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus, ada regulator, ya. Regulator itu yang totalnya adalah yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Yunus, ya. Oleh Pak Yunus, sorry, ini terputus. Nah, di dalam regulator itu ada rangkaian di mana ada relay, ya, ada relay untuk pengaturan voltage relay, ada untuk pengaturan mana Pak ininya Pak? Coba di itu. Oke. Oleh relay, di mana relaynya itu ada L1, di mana L1 itu kontrol untuk lampu indikator, satunya untuk kontrol pada saat ada putaran tinggi dan putaran rendah. Ya, tadi sudah disampaikan. Nah, sebenarnya pada saat kita berbicara L1 dan L2 itu adalah kontrol relay, di mana dia akan berfungsi apabila ada L1 dan L2. Tadi mungkin untuk mempermudah siswa tadi Pak Rasim, biasanya penggambaran L1 dan L2 itu ada di bawah kontaknya di P1, P2 dan PO, ya. Karena pada dasarnya nanti akan bersifat magnet, akan menarik. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Rasim betul sekali. Ya, untuk memudahkan siswa untuk dia melakukan pemahaman, ya. Jadi itu. Nah, tadi pada saat putaran rendah dan putaran sedang, PL1 dan PL2
ini akan terhubung. Sedangkan untuk putaran tinggi, PLO dan PL2 yang terhubung. Karena apa? Karena tadi dibatasin tegangan yang masuk ke baterai itu sebagian ya, sebagian memang itu langsung ada yang di-groundkan karena dibatasin tegangan pengisiannya ya. Tidak semua unit sama. Ya. Tidak semua unit sama, tergantung dari spesifikasi unit yang ada. Ada yang bilang 13,8 sampai 14,8, ada juga yang 13,8 sampai 15,8. Itu tergantung dari unit. Jadi tergantung dari unit. Ya. Karena kaitannya dengan beban pengisian baterai. Jadi itu, ya. Jadi pada dasarnya sistem ini memang banyak berbicara tentang kontrol, ya. Di mana untuk putaran tinggi dia akan menghasilkan listrik yang lebih besar di sini, ya. Karena kemarin kita sudah sepakat bahwa salah satu yang berpengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan oleh alternator adalah satu, banyaknya kumparan atau koil, dua, kecepatan dari medan magnet, ya, kecepatan putar dari medan magnet, dan yang kedua adalah kecepatan memutuskan. Itu. Jadi ada 3 faktor. Nah inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap berapa besarnya. Sehingga pada putaran tinggi yang dihasilkan tinggi, sehingga sebenarnya harus dibuang. Mungkin itu hanya sebagai tambahannya. Jadi ini mulai start, ya. Karena ini harus bersifat magnet terus, ya, baru dia bisa akan menghasilkan tegangan nantinya. Ini yang akan berubah. Jadi itu mungkin hanya tambahan saja. Ini adalah tegangan untuk tegangan 3 fasa nantinya. Mungkin itu tambahannya Pak Yunus. Oh ya, oke baik. Terima kasih banyak Pak Sutiono untuk tambahannya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, aduh. Ini sudah 10.28 ya. Mungkin saya tambahkan aja sedikit untuk mempertegas saja. Jadi pengontrolan supaya tetap ada di range yang ditentukan seperti yang disampaikan Pak Sutiono tadi itu, yang mengontrol itu adalah regulator. Sekali lagi, yang dikontrol sebenarnya adalah arus yang masuk ke rotor. Yang masuk ke rotor ini melalui terminal F. Terminal F di alternator, terminal F dari regulator. Ini kan bersumber dari baterai. Nah itu yang dikontrol. Kapan dinaikkan, kapan dikecilkan. Nah menaikkannya itu caranya berarti arus masuk itu melalui PL1, PL2 seperti yang sampaikan Pak Sutiono. Tapi ketika putarannya RPM-nya naik, tegangan yang dibangkitkan besar melebihi spek dari baterai, maka arus yang masuk ke terminal F ini diturunkan. Bagaimana caranya diturunkan? Harus melewati R di sini. Bagaimana caranya? Terlepaslah di PLO. Entah itu melayang atau menempel ke PL2. Karena kalau dia melayang atau menempel ke PL2 otomatis kan tidak mungkin harus ada jarak, tidak mungkin ada arus lewat di situ. Jadi sekali lagi ini yang nanti kaitannya dengan pengisian ke baterai dari regulator ini. Jadi dikontrolnya di regulator ini. Nah, sedikit menambahkan tadi terkait dengan spek yang berbeda. Ada yang 13,8 sampai 14 sekian, 15, ya itu benar. Tapi prinsipnya begini. Sekali lagi kita di sini kan berbicara secara umum. Nanti kalau turun ke unit itu pasti punya spek masing-masing. Tapi konsepnya sama. Begini, kalau dari arus atau tegangan yang dibangkitkan itu harus dialirkan ke baterai, nah kan dari basic yang kita sudah bahas sebelumnya itu kan harus ada selisih tegangan. Taruhlah di sini di baterai itu kalau dia maksimal, normal, dengan 6 sel itu 1,2 ke 6, 13,2. Kalau arus yang dibangkitkan di sini cuma 13, berarti kan tidak bisa masuk ke baterai. Nah itu sebabnya dia sedikit di atas dari tegangan baterai. Sedikit di atasnya itu, nah disitulah ada yang 14, sekian, ada yang 15, sekian. Nah yang berikut dipastikan pada saat kunci kontak on seperti ini belum ada pengisian ke baterai. Kenapa belum ada pengisian ke baterai? Karena belum ada arus yang dibangkitkan di sini. Kenapa belum ada arus yang dibangkitkan? Karena si rotor coilnya belum berputar. Kapan dia berputar? Ketika mesin sudah hidup. Kalau sudah hidup seperti ini, yang ini.
Nah, kalau sudah hidup seperti ini, nah ini baru ada arus yang dibangkitkan. Ada arus, ada tegangan yang dibangkitkan, nah baru bisa dialirkan ke baterai. Karena sudah, berarti mesin sudah hidup. Barangkali itu tambahannya, ini waktu jalan terus, saya serahkan ke Pak Sutiono untuk dilanjutkan. Habis sepertinya waktunya ya. Sudah 32. Iya, Pak. Iya. Nanti didiskusikan aja di forum diskusi lagi, nanti kan ada lagi pikon berikutnya. Tidak apa-apa. Memang ya agak sulit kita menuntaskan dengan durasi yang ada. Ya untuk pikon. Nah itu sebabnya kan ditambah dengan LK, ditambah dengan belajar mandiri, ditambah dengan forum diskusi supaya harapan kita bisa tuntas itu bisa bisa dilakukan. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Pak Sutiono kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Yunus. Saya hanya ingin menambahkan pada saat Bapak dan Ibu mengerjakan LK saja ya. Jadi kemarin kan sudah ada. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan di LK, kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai servis manual, itu sebenarnya sudah tidak ada permasalahan aja, tidak ada permasalahan. Artinya tinggal ada objek atau tidak dan alat-alatnya. Jadi itu, ya. Saya rasa dari servis manual itu sudah ada. Mungkin untuk teman-teman tadi ada yang minta 7K, ya, yang 7K. Nanti akan saya share ke grup, ya, 7K-nya. Ya silahkan sebagai referensi Bapak dan Ibu, ya, sebagai referensi Bapak dan Ibu, ya, sehingga Bapak dan Ibu mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di servis manual, karena semua parameter, ya, semua parameter dan metode yang ada itu semuanya sudah tertuang di situ, sudah tertulis di servis manual. Ya, seperti tadi berapa sih tegangan dari fan belt untuk alternatornya, berapa sih untuk hambatan di coil rotornya, itu semua sudah ada. Tinggal Bapak dan Ibu itu mengukur. Ya. Saya hanya mengingatkan pada saat melakukan dokumentasi, tolong gunakan APD. Ya. Sehingga kami, para mentor, saya dan Pak Yunus akan memberikan nilai yang paling maksimumnya. Ya. Dan perlu saya tegaskan juga, nilai maksimum yang bisa kami berikan itu tidak bisa nilai sempurna. Ya. Jadi ini sudah menjadi keputusan kami, karena apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu itu tidak bisa kami amati secara langsung. Ya. Jadi itu kami tegaskan, jangan sampai nanti ada yang komplain dan lain sebagainya, karena penilaian itu ada di hak kami dan kami sudah membuat sebuah standar nilai maksimumnya itu apa, ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu tidak ada komennya kemudian sudah dinilai, artinya itu sudah nilai maksimum sebenarnya. Atau ada sedikit komen, ya, kemudian Bapak dan Ibu perbaikan karena ada sedikit ini. Sedikit tapi tidak dominan, ya. Ada perbaikan, nilainya tetap. Artinya itu sudah maksimum. Ya, nilai maksimum. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Mohon juga Bapak dan Ibu mengerti akan hal itu. Ya. Mungkin itu aja ya Pak Yunus, ya, karena waktunya sudah 10.35, karena setelah ini juga masih ada kegiatan yang lainnya. Oke, mungkin itu dari saya pribadi. Ya, saya mohon maaf apabila penyampaiannya apapun itu kurang jelas. Saya mohon maaf, ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi, dan saya harapkan Bapak dan Ibu bisa mengerjakan LK sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, menyelesaikan dengan baik sehingga mendapatkan nilai Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Dari saya pribadi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya serahkan ke Pak Yunus untuk berpamitan. Silakan Pak Yunus. Setelah itu silakan serahkan ke Pak Deden. Silakan Pak Yunus. Oke, mungkin Pak Yunus sedang menangani yang upskilling. Mungkin sama juga harapannya, permintaan maaf dari Pak Yunus. Setelah ini kita ketemu lagi di Vicon berikutnya. Saya serahkan kepada Pak Deden untuk mengakhirinya. Silakan Pak Deden.
Oke Pak, terima kasih Pak Setiono. Kita dalam sesi kelima ini berakhir ya, waktunya udah melebihi. Kita tutup aja sampai di sini. Dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di pikon ini. Menurut absen saya 6 orang tidak mengikuti, tidak hadir dalam pikon sesi 5 ini. Itu saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Pak Rasum ditutup saja dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan sekalian, dan terima kasih pula ke Pak Deden, Pak Oki, juga kedua mentor kita yang hari ini tampil luar biasa. Penjelasannya betul-betul sangat mencerahkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah sebagai sebuah ibadah niat dari pagi sampai sore hari. Sampai jumpa nanti kita pada hari Jumat, rekan-rekan sekalian. Kemungkinan hari Jumat kita ketemu lagi untuk mengikuti sesi berikutnya. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan pembacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Meninggalkan terima kasih. Ya, Atur Pak Setiono, Tujuk ya, manual tujuka tunggu sebentar lagi. Saya akan. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Setiono. Terima kasih Pak Setiono. Apaan, Bu?